Salam sehat untuk setiap kita. Hari ini kita akan belajar dengan satu topik, tanpa Yesus mungkinkah? Alkisah karena kelelahan seorang pendeta yang sedang mempersiapkan khotbah untuk kebaktian Natal tertidur di pasturi samping gereja. Di dalam mimpinya ia menyaksikan Kristus tidak pernah dilahirkan di dunia ini. Tidak ada satu lilin pun yang menyala. Di sudut rumahnya tidak terpasang satu pohon Natal. Biasanya kado-kado yang tersusun rapi pun tak ada di bawah pohon Natal tersebut. Suasana menjadi sunyi dan sepi. Ia pun ingin tahu apa yang terjadi di luar sana. Maka mulailah ia menyusuri sudut-sudut kota itu. Aneh, tak ada satupun gereja yang nampak. Bunyi lonceng pun tidak terdengar. Tidak terdengar lagu-lagu Natal dikumandangkan. Sesampai di pasturi, ia langsung menuju ke kamar bukunya. Herannya tidak ditemukan satu buku pun tentang Yesus. Sedang dia mencari buku tersebut, dia mendengar pintunya diketuk oleh seseorang. Dan orang itu memintanya untuk segera mengunjungi ibunya yang sakit keras. Ia mencoba menghibur orang tersebut yang sedang menangis dengan beberapa potong ayat. Ketika ia membuka bagian itu, ternyata tidak ditemukannya satu ayat pun yang ingin disampaikan kepada orang tersebut. Sebab Alkitabnya berakhir sampai di kitab Maleaki. Maka ia hanya bisa menundukkan kepala, putus asa bersama-sama dengan anak itu. 2 hari kemudian ia berdiri di samping peti jenazah wanita itu untuk memimpin ibadah pemakaman. Tetapi ia pun tidak bisa berkhotbah untuk memberikan pengharapan di dalam Yesus ada keselamatan. Ia hanya meyakinkan dengan satu ayat, apa yang dari tanah akan kembali kepada tanah. Apa yang dari debu akan kembali kepada debu. Mengapa bisa demikian? Ia baru sadar semuanya itu karena Yesus Kristus tidak pernah dilahirkan di dunia ini. Tiba-tiba ia terbangun oleh suara sayup-sayup, paduan suara yang sedang berlatih untuk mempersiapkan kebaktian Natal. Segera ia berteriak dan bersuara, puji Tuhan, haleluya. Dan ia terbangun. Saudara, hidup tanpa Yesus mungkinkah? Saya berani memastikan mungkin saja. Kita tetap bisa hidup, beraktivitas, kita bisa berbuat ini dan berbuat itu, apapun bisa kita lakukan. Bukankah banyak orang di dunia ini yang hidup tanpa Yesus, namun mereka tetap terlihat baik-baik? Sebagian dari mereka malah terlihat sehat, bisa bekerja, berkarya, diberkati, kaya raya, sukses. Dan tidak sedikit yang menjadi terkenal. Celakanya malah ada sebagian mereka yang merasa tidak akan ada hukuman atas kejahatan demi kejahatan yang mereka lakukan. Jadi apakah tanpa Yesus hidup itu menjadi sebuah bencana? Jikalau kita melihat sebatas hidup di kekinian atau di masa kini, maka bisa dikatakan hidup tanpa Yesus bukanlah sebuah bencana. Namun jikalau itu dalam konteks masa akan datang, kehidupan sesudah kematian, kehidupan setelah dunia ini berakhir, maka saya boleh katakan hidup tanpa Yesus adalah sebuah bencana. Rick Warren berkata, hidup tanpa Yesus adalah hidup tanpa tujuan. Itu artinya Alkitab kita hanya berisi kitab Kejadian sampai Maleaki, tidak ada perjanjian baru. Seperti dalam mimpi tadi. Hidup tanpa Yesus adalah sebuah bencana. Mengapa hidup tanpa Yesus adalah bencana? Sebab standar untuk menikmati kerajaan surga
tidak lagi berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus. Tetapi keselamatan yang kita akan dapatkan adalah dari standar hukum Taurat. Bukan pada keselamatan di dalam Yesus, tetapi pada menjalankan hukum Taurat. Itu artinya ketika kita menjalankan hukum Taurat, kita mengalami keselamatan. Tetapi jikalau kita gagal menjalani seluruh tuntutan hukum Taurat, maka kita tidak akan mendapatkan keselamatan. Surah Galatia pasal 3 ayat 10 katakan demikian, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat. Apakah memang dan pasti hukum Taurat itu dapat menyelamatkan setiap orang yang melakukan hukum Taurat? Tentu, sangat bisa. Sebab dasar hukum Taurat diberikan oleh Tuhan Allah dengan tujuan memang untuk menyelamatkan setiap orang sebelum Yesus lahir di dunia ini. Surah Galatia pasal 3 ayat 12 katakan demikian, dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya hidup olehnya. Surah hukum Taurat, dasar hukum Taurat bukanlah iman, tetapi perbuatan. Jadi ketika orang berbuat seluruh sesuai dengan tuntutan hukum Taurat, mereka selamat. Setiap manusia harus melakukan apa yang diperintahkannya, bukan hanya mendengar. Roma pasal 2 ayat 13 berkata, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan, tetapi tentu yang melakukannya. Ia harus melakukan atau memenuhi seluruh muatan atau seluruh tuntutan hukum Taurat. Itu artinya secara sempurna untuk memenuhi standar itu tanpa boleh satupun kesalahan. Surah Matius pasal 5 ayat 19 katakan demikian, tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Luar biasa. Dikatakan siapa yang melakukan segala perintah-perintah hukum Taurat menduduki tempat yang tinggi di kerajaan surga. Taurat tidak sekedar berisi peraturan dan tuntutan belaka, apalagi hanya berisi 10 perintah atau 10 saran. Tetapi Taurat, yaitu seluruh perjanjian lama, berisi pengajaran-pengajaran atau hal-hal yang perlu dipahami supaya setiap orang yang mau selamat harus taat berjalan dan hidup bagi Allah. Taurat adalah semacam penunjuk arah untuk bagaimana hidup berkenan kepada Allah. Dan dia berjanji ketika kita menjalankan segala tuntutan hukum Taurat, bukan sebagian, mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan surga kelak. Tetapi jikalau gagal melakukan satu bagian saja, maka sesungguhnya dia akan gagal. Jadi menjadi permasalahan sekarang, berapa orang yang sanggup dan mampu melakukan seluruh tuntutan hukum Taurat ini tanpa celah, sehingga mereka bisa dibenarkan. Alkitab mencatat dalam Roma pasal 3 ayat 10 dan ayat 20a, tidak ada seorang pun yang benar. Semua orang berdosa. Paulus sudah membuktikan sebagai seorang, bukan hanya seorang anak Taurat, tetapi dia juga menjadi seorang guru Taurat. Dalam pengalaman pribadinya, tidak mampu melakukan semuanya itu. Kita tidak sanggup memenuhi tuntutan hukum Taurat karena kita adalah manusia berdosa. Sejak dalam kandungan kita sudah berdosa. Sesungguhnya melakukan hukum Taurat, manusia makin diperlihatkan bahwa dia adalah orang yang tidak mampu. Setelah melalui seluruh hukum Taurat ini mencerminkan,
melalui hukum Taurat menggambarkan, menunjukkan bahwa kita ini adalah manusia-manusia yang tidak mungkin melakukan tuntutan seluruh hukum Taurat. Jadi, tanpa Yesus adalah sebuah keniscayaan. Sebab tanpa Yesus adalah sebuah kehidupan yang dipenuhi kelemahan. Dengan beban Taurat yang ratusan tuntutan, ratusan peraturan, lebih dari 300 atau hampir 400 tuntutan, tidak akan mampu dijalankan oleh manusia. Tanpa Yesus adalah sebuah kehidupan tanpa penghiburan, tanpa pengharapan. Sebab Roh Kudus tidak akan diutus untuk meneguhkan, menguatkan, memaparkan kebenaran demi kebenaran karena Yesus tidak datang. Apalagi Roh Kudus menyertai hidup kita. Tetapi puji Tuhan, Allah mengerti kondisi kita, sehingga kemudian Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk menggenapi tuntutan hukum Taurat, bukan membatalkan hukum Taurat. Syukur dikatakan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal melalui iman kepada Yesus, bukan melalui memenuhi tuntutan hukum Taurat ini. Martin Luther berkata, dengan adanya Injil, hidup kita itu menjadi keberkatan. Dengan Injil kita mendapatkan sebuah pembebasan. Sebab Injil adalah berita sukacita. Injil berita yang menyelamatkan. Injil adalah berita yang membebaskan. Dengan Yesus ada jalan keluar dari kekelaman hidup ini menuju terang. Dengan Yesus ada pembebasan dari kuasa dosa yang mengikat kita selama ini. Dengan Yesus kita berani menatap ke depan, walaupun perjalanan hidup kita tidak mudah. Akhirnya mengutip kata-kata yang saya pikir bagus, yang tertulis seperti ini. Without Jesus, life is scary, menakutkan. Without Jesus, life is lonely. Without Jesus, life is hopeless. Without Jesus, life is meaningless. But with Jesus, life is complete. Bersama Yesus, kita menjadi manusia-manusia yang sesungguhnya berdosa, tidak sempurna, tidak baik, apalagi benar, menjadi disempurnakan. Tuhan Yesus memberkati hidup kita masing-masing. Mari kita mensyukuri hidup di dalam Yesus. Mari kita menghargai karya dan pengorbanan Yesus dengan hidup selalu menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.